Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar setiap kita hari ini? Saya percaya apapun yang menjadi kondisi kita, Tuhan senantiasa memelihara, memberkati, dan menjagai kita. Mari saat ini kita menjalani hari ini, kita perlu firman Tuhan untuk menjadi pedoman hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami rindu firman-Mu ya Tuhan berbicara kepada setiap kami, agar hidup kami pada hari ini boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami boleh lakukan dan hidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gema kita hari ini diberikan tema yaitu adalah keadilan dan kebaikan Allah yang terambil dari Zefanya pasal yang ketiga. Namun saya akan membacakannya ayat 7 sampai ayat yang ke-8 saja, demikian firman Tuhan. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebagai keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara, saya percaya dalam hidup ini kita berhadapan dengan apa yang namanya konsekuensi. Ada konsekuensi baik, ada konsekuensi buruk. Dan misalnya kalau kita melihat konsekuensi yang baik, misalnya kita rutin berolahraga, kita rajin berolahraga, maka kita tidak hanya sehat Bapak Ibu, tetapi kita juga mendapatkan tubuh yang bugar. Misalnya kalau kita berhadapan dengan konsekuensi yang buruk, kita telat datang ke tempat kantor atau ke sekolah, maka kita juga akan menghadapi konsekuensi yang tidak baik juga, kita akan mendapatkan hukuman. Namun pertanyaannya itu adalah yang menjadi concern kita adalah bukan konsekuensinya, tetapi yaitu adalah apa yang menjadi respon kita ketika kita menghadapi konsekuensi tersebut. Misalnya ketika kita berolahraga, tentunya kita akan meningkatkan olahraga tersebut atau menjaganya dengan baik supaya tubuh kita tetap terjaga, tubuh kita tetap sehat. Dan misalnya kita menghadapi konsekuensi yang buruk, misalnya dengan telat datang ke tempat kantor atau tempat kerja begitu ya, atau ke sekolah, tentunya yang menjadi respon kita yaitu adalah dengan memperbaikinya atau tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, saudara sekalian, itu seharusnya yang menjadi respon yang benar ketika kita berhadapan dengan sebuah konsekuensi. Dan pada hari ini kita mau belajar apa yang Alkitab katakan ketika kita berhadapan dengan konsekuensi menghadapi keadilan Allah. Saudara sekalian, pada bagian ini kita melihat bahwa Allah menegur keras bangsa Yehuda. Bacaan Alkitab hari ini menyebut Yehuda itu sebagai pemberontak dan si cemar. Mereka tidak peduli terhadap teguran dan kecaman. Para pemimpin Yehuda itu seperti singa yang mengancam, bukan pelindung. Para hakim seperti serigala yang membahayakan, bukan tempat memperoleh keadilan. Para nabi adalah nabi palsu yang tidak menyampaikan kehendak Tuhan. Para imam justru menajiskan persembahan kepada Allah, bukan menguduskannya. Keruntuhan kerajaan Israel Utara karena serangan Asyur itu tidak membuat umat Yehuda melakukan introspeksi dan bertobat. Sebaliknya, kehidupan Yehuda justru semakin berdosa. Ini yang menjadi concern pada perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Namun kita dapat melihat bahwa Tuhan itu adil. Bila kesempatan bertobat yang diberikan Allah kepada bangsa-bangsa, bukan hanya umat Israel Utara dan Yehuda, tidak disambut, Allah akan menjatuhkan hukuman. Kita dapat melihat di pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, dan kita juga bisa membandingkannya dengan pasal yang pertama, ayat yang ke-7, sampai pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Di sini kita melihat bahwa walaupun Alkitab hanya menceritakan hukuman terhadap Yehuda, bangsa-bangsa lain yang menentang umat Tuhan jelas pada gilirannya menerima hukuman daripada Tuhan juga. Sekalipun demikian, kita dapat melihat bahwa Tuhan itu baik. Ia bukan hanya memulihkan umatnya, tetapi juga memperbaharui bangsa-bangsa lain. Tuhan akan membiarkan hidup suatu umat yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Kita bisa melihat di ayat yang 9 sampai ayat yang ke-13.
Saat pemulihan umat Tuhan terjadi, Tuhan akan berdiam di tengah umatnya, sehingga umatnya bersuka cita. Pemulihan umat Tuhan ini terlihat dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu adalah pemulihan dari pembuangan di Babel. Dan yang kedua yaitu adalah pemulihan saat orang Yahudi tersebar di seluruh dunia kembali mendirikan Republik Israel pada tahun 1948. Dan yang ketiga, pemulihan yang mencakup semua bangsa yang terjadi saat Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kali. Saudara sekalian, teguran Allah begitu amat keras terhadap dosa itu bukan hanya ditujukan bagi bangsa Yehuda, tapi juga ditujukan kepada seluruh umat Tuhan di sepanjang zaman, di segala abad. Saudara, di sini kita melihat bahwa keadilan Allah yang menghukum dosa dan kebaikan Allah yang membuat Ia bersedia memulihkan setiap orang yang bertobat kembali kepadanya itu merupakan ciri yang melekat pada Allah. Saudara, saat Anda menerima hukuman daripada Allah, apakah Anda ingin mengintrospeksi diri? Atau kita hanya membiarkan begitu saja dengan berharap bahwa Tuhan itu Maha Pengampun dan akan mengampuni segala dosa kita? Atau saat Anda terpuruk, apakah Anda mengharapkan pertolongan daripada Allah? Saudara sekalian, hari ini teguran bagi setiap kita. Ketika kita menghadapi teguran daripada Allah, hendaknya kita berbalik kepada Allah. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Bukan semakin menjadi-jadi. Bukan membiarkan dosa itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Dan berharap Tuhan senantiasa mengampuni kita. Itu bukanlah sebuah tindakan pertobatan, Bapak Ibu sekalian. Dan kita dapat melihat ketika kita terpuruk, ketika kita tidak berdaya menjalani hidup ini, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Dan kalau kita punya keluarga rohani, ayo kita boleh saling mengingatkan satu sama yang lainnya seperti yang dikatakan dalam Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, tolong setiap kami, biarlah sungguh ketika kami menghadapi satu konsekuensi dalam hidup ini, ketika kami menghadapi teguran daripada Tuhan, kami boleh berbalik kepadamu dan bertobat. Kami boleh sungguh-sungguh hidup menyenangkan, memuliakan nama Tuhan, bukan bermain-main di dalam dosa kami. Kami rindu ya Tuhan, biarlah senantiasa Engkau Allah yang boleh menolong kami. Kami rindu Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami untuk kami boleh bangkit dari dosa-dosa kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup yang berbicara kepada setiap kami, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita, and have a nice day.